Sekarang saya ada di Kota Lama Semarang. Dengan melihat betapa banyaknya industri kuliner yang tumbuh di Kota Lama ini, saya melihat bahwa betapa pentingnya sebuah kualitas makanan yang baik yang harus dihasilkan dari setiap restoran ini. Dan saya dengar di Semarang ini ada satu pabrik perusahaan pembuatan peralatan makanan yang cukup terkenal dan levelnya saya bilang internasional. Sekarang saya lagi di Semen, salah satu tempat breakfast yang cukup terkenal di Kota Semarang. Saya mau ketemu dengan Ivan, pemilik dari Semen ini. Halo, Ivan. Halo, Chef. Dari mana, Chef? Ya, jalan-jalan. Aku pengen nyoba tempatmu sih. Jadi kita mau kasih something new lah di Semarang. Yang lebih agak apa ya, lebih proper semuanya lah. Karena kita juga kebetulan dapat lokasi kan cukup prime juga, dekat Bintang 5. Jadi ya mesti bikin yang sesuai lah. Iya, kalau ngomong equipment, ini lumayan spesifik lah akhirnya. Aku lihat di situ lainnya profesional dari Nayati. Yes. Juga ada tambahan-tambahan kayak migrasi oven ya. Charcoal oven. Kayaknya itu yang pertama di Semarang. Jadi gue pikir mungkin apakah kualitas makanan ini mau dinaikin ya? Salah satu alasannya Ya, pasti. supaya levelnya kualitas tinggi dan juga efisiensi efektif kali ya. Pastinya ya. Jadi alasan utama menurut aku karena nggak semua loh sekarang yang mau invest peralatan. Terus terang di dunia industri ini saya nggak yakin kalau gitu ya. sayang, mereka lebih banyak invest di interior tapi lupa kalau dapur tuh kunci keberhasilan. Iya. Nanti aku pengen banget ke pabrik Nayati, aku undang ya. Saya kebetulan bakal ke pabrik Nayati, mau lihat-lihat produk-produk Nayati, nanti kalau bisa join pas cooking. Makasih Pak Ivan. Halo, Chef. Apa kabar? Baik-baik Pak. Ya, welcome to Nayati ya. Terima kasih. Saya terus terang saya udah dengar banyak tentang Nayati dan sekarang saya benar-benar penasaran pengen lihat pabrik Nayati ini. Baik, mari silakan kita lihat sama-sama. Ini kayaknya kitchen block-nya bagus banget Pak. Bisa diceritain sedikit tentang kitchen block ini ya? Saya rasa saya dulu lama kerja di Eropa. Saya rasa ini standarnya ini termasuk European standard. Ini seri apa ya Pak? Gourmet Master. Oh berarti dia seri yang paling atas yang Nayati punya. Top line-nya Nayati ini saya lihatnya ini bagus banget logonya. Saya suka banget logonya. Ini logo ini aku bilang modern ya, minimalis, has a class lah. Dan ini aku suka banget di sini. Jadi kalau saya masak nih Pak, saya kadang-kadang pakai hand blender gitu, jadi ternyata ini ada. Jadi kalau ada yang mau pakai sous vide juga ini sangat berguna sih menurut saya. Saya lihat passion di belakang ini. Kalau boleh saya tahu udah berapa lama Nayati berdiri ya Pak? Jadi Nayati ini sudah 37 tahun. 37 tahun? Kita berdiri, Chef. Jadi kita tuh pertama kali mulai adalah di tahun 1983. 1983, jadi main lama di dunia ini ya. Jadi Betul. saya rasa levelnya internasional apa ya kalau saya lihat dari produk-produknya. Ini juga stainless, seamless, nggak ada gap. Ya ini aku bilang sih produk levelnya internasional. Kalau saya sebagai chef ya Pak, kita itu passionate untuk ngasih makanan yang bagus gitu loh. Tapi kalau saya lihat produknya ini, saya rasa Nayati ini juga passion. Jadi kita sharing passion. Apa sih sebetulnya passion Nayati sehingga bikin produk seperti kalau aku bilang kualitas yang international level kayak begini Pak? Oke, jadi sebenarnya passion dari Nayati itu adalah kita ingin mendesain dan kita ingin menciptakan suatu
suatu equipment yang memang bisa membantu siapapun ya untuk memproduksi makanan dengan kualitas yang tinggi. Ya. Jadi food hygiene-nya juga terjaga, kualitas materialnya juga kita selalu ambil yang paling premium. Ya. Ya, tapi di satu sisi kita bisa menjamin kalau semuanya ini adalah top performance. Top performance. Iya. Nah, kalau aku bilang nih, saya tuh sempat ke Ketua dan aku ngeliat bahwa itu kota itu sempat aku bilang tidak ada kehidupan. Maksudnya terbengkalai lah. Sekarang jadi suatu kota yang aku bilang punya kehidupan baru. Itu saya rasa berkat dari kuliner sendiri. Intinya di bisnis ini kan kita bikin makanan tuh good food. Jadi saya lihat passionnya juga good food dari sana dan juga hygiene. Nah, kadang-kadang orang tuh tidak melihat bahwa higienitas itu penting dan juga durability ya Pak ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, stainless steel yang dipakai Nayati itu gimana? Jenis apa dan kenapa gitu? Oke. Jadi sebenarnya desain kita itu sangat dipengaruhi oleh permintaan dari customer. Selain permintaan dari customer, kita juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Jadi maka dari itu kenapa kita selalu mengambil stainless dengan grade 304. 304. 304. Oke, jadi ternyata itu stainless itu banyak grade ya? Jadi stainless itu ada berbagai macam grade. Ada berbagai macam grade. Tapi grade yang paling umum dipakai di benua Eropa itu adalah ya stainless jenis 304. 304. Di mana itu mengandung 18% krom kira-kira dan 8% nikel, di mana kombinasi dari keduanya ini akan menciptakan suatu kondisi tahan karat yang sangat tinggi. Oke, jadi tahan karat. Jadi intinya itu tahan karat rust ya. Kebetulan saya kan Pak dari tinggal di Bali, jadi kayaknya 304 itu penting untuk daerah-daerah di daerah dekat laut juga penting berarti Pak ya. Ya, betul. Itu investment. Betul. Jadi naruh kita invest di 304 itu juga bagian dari investment, good investment gitu ya. Betul. Karena kalau bisa tahu katanya di bawah itu bisa lebih murah. Betul kan Pak? Betul. Tapi itu tidak higienik dan sebetulnya juga untuk investment jangka panjang kurang baik. Betul. Setelah kita membahas stainless steel juga kita harus ngomong masalah equipment itu investment. Berarti artinya durability ya Pak ya. Ya. Jadi buat mereka yang mudah-mudahan yang nonton acara ini bisa mengetahui durability itu adalah bagian dari investment in F&B industry. Jadi saya mau nanya apa kelebihan durability dari durability ketahanan dari produknya itu sendiri Pak? Oke, jadi Nayati ini menggunakan stainless dengan grade 304, 304. di mana itu sebenarnya merupakan suatu standar di Eropa. Jadi untuk informasi aja, kita sudah ekspor equipment kita sampai ke benua Eropa dan juga kita sudah ekspor sampai ke Amerika, sehingga 304 ini sudah sangat dipercaya oleh customer kita. Lalu ketebalannya sendiri, saya bicara sedikit mengenai ketebalan, di mana top untuk kitchen top line kita ini adalah setebal 3 mm. 3 mm, saya rasa itu 3 mm. menurut pengalaman saya itu tebal ya untuk Ya. di produk lain seperti ini ya. Ya, jadi dibanding dengan kompetitor kita lain dengan produk yang mungkin sedikit berbeda memang, misalkan mereka ada produksi meja, ada kompor, itu ketebalannya tidak setebal ini. Yang penting juga sekarang saya mau nanya juga ya, buat para pebisnis kuliner mungkin mereka yang baru masuk di dunia industri kuliner ini, desain, estetika, desain itu apa mempengaruhi desain Pak selain durability yang telah kita bahas sebelumnya Pak? Oke, jadi sebenarnya desain kita itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi sehingga kita harus menciptakan alat dapur yang teknologi tinggi. Oh, jadi ini efisiensi ya? Sebenarnya efisiensi. Efektif, mungkin kita lebih ngomong efektif. Ya. Iya. Oke, lalu dari sisi tenaga kerja, lalu dari sisi budget. Ya. Karena Budget dan tenaga kerja itu penting. Karena sekarang ini investor-investor itu selalu kalau investasi itu bicara mengenai budget. Jadi di mana misalnya suatu dapur dia punya budget sekian persen dari total investasi, itu adalah sesuatu yang sangat kita pertimbangkan. Iya. Jadi kalau kita bilang mungkin lain ini dibandingkan brand-brand Eropa lainnya Pak ya. Mereka juga mengeluarkan brand-brand gourmet series ini saya tahu. Tapi saya rasa kalau dari segi budget bisa jadi ini jauh lebih
bukan saya nggak bilang murah, tetapi apa kata-kata yang lebih tepat itu adalah Value for money. Value for money lebih tinggi dari sini gitu Ya, kan. betul. Jadi kayak kita juga bisa bersaing dengan produk-produk Eropa. Ya, betul. Jadi untuk value for money tadi saya sangat setuju, Jeff, karena sebenarnya semua material kita itu adalah standar Eropa. Tapi harga yang kita jual itu adalah selevel dengan harga di Asia. Sehingga value for money untuk customer kita itu sangat-sangat jelas bisa Iya, bisa jadi saya lebih murah setengah dari belanja saya ke produk Eropa untuk produknya itu sendiri, bisa ya. Betul. Bisa melihat diri value ini. Tapi kalau masalah ngomong kekuatan ini kan tidak bisa diragukan ya, Pak ya. Betul. Kalau ngomong kekuatan saya rasa ini sangat kuat, cukup Jeff. sturdy ya, sturdy. sangat kuat. Dan ini juga kalau kita taruh di hotel bintang 5, taruh di tengah restoran, saya rasa ini manis. Ya. Aku bilang kadang-kadang kita kalau di hotel tuh estetika dapur itu harus sama gitu, dengan maksudnya inline Betul. dengan estetika restoran gitu. Betul. Jadi dan juga penting banget buat lihat, kalau kita lihat biasanya saya tidak menjudge semua tempat, bahwa kalau kita udah punya kitchen bagus dan estetikanya bagus, berarti di detail itu dilakukan, itu akan saya bisa melihat bahwa nantinya makanan mereka itu pasti bagus. Betul. Karena hal-hal kecil itu sangat diperhatikan. Betul. Lalu tadi ada sedikit faktor lagi yang mempengaruhi desain kita, yaitu space. Jeff. Space. Jadi di mana sekarang ini space kerja itu semakin kecil. Orang-orang juga banyak tahu kalau cari tanah itu sekarang sulit, sehingga mungkin harus berbisnis di dalam mall atau segala macam. Ya, betul-betul. Sehingga ada salah satu opsi di mana kita mengkombinasikan dapur kotor dengan dapur frontline seperti ini. Ya, betul. Sehingga kalau misalkan dari dua itu bisa dikombinasikan, sehingga space-nya yang dipakai hanya satu saja. Satu saja. Oke. Ya. Kita banyak ngomong stainless steel, sekarang kita coba, saya mau nanya tentang durability di produk ini nih, Pak. Sini produk selain bagus banget, Gourmet Master. Kalau bisa dilihat, ini kalau ada kata-kata gourmet itu udah level tertinggi dari level gastronomik. Jadi Gourmet Master series ini, kalau durability-nya bagaimana, Pak ya? Ya. Produk Nayati ini. Jadi top line kita ini durability-nya sangat tinggi, Jeff. Dan juga kekuatannya, power dari komponennya. Lalu stainless steel-nya sendiri kita pakai ketebalan 3 mm yang merupakan salah satu yang paling tebal Ya. untuk barang sejenis. Barang sejenis ini. Ya. Ya, ini memang kilat ini namanya smooth mirror ya. Ya, ini jadi Mirror khusus surface. untuk cooking surface ini kita menggunakan finishing namanya mirror surface. Mirror surface, mirror surface. Dan ini juga bisa dikombin, Pak. Bisa dikombin. Jadi setengahnya nanti bisa aja merupakan orbital finish, setengahnya lagi merupakan mirror finish. Oh, itu menarik, menarik banget. Setelah saya cukup menjelas tentang produk Nayati ini, cuma saya tahu, Pak, ini produk kan internasional, pasti udah dong pernah diekspor, atau juga standarnya sertifikasi seperti apa ini, Pak? Oke, jadi sepanjang 37 tahun kita eksis di manufaktur kitchen ini, kita sudah mendapatkan sertifikasi CE. yang mana Certified of Europe. Berarti kita sudah mendapatkan izin untuk mengekspor barang tersebut ke Eropa. Ya. Ya, Jadi, lalu kita punya sertifikasi lain yaitu DVW, ya. DVGW yang mana merupakan sertifikasi untuk Jerman. Oh itu susah juga itu. Iya betul. Jadi prosesnya saya jelasin sedikit bahwa produk ini harus kita kirim satu persatu ke Eropa untuk dites. Lalu nanti dari tes tersebut badan itu akan mengeluarkan sertifikat untuk produk itu saja. Produk itu saja. Ya, jadi bisa dibayangkan produk by product. Ternyata sertifikasinya. Ya, jadi bukan berarti Lumayan. satu kali apply kita semua bisa dapat CE, tapi ternyata bukan seperti itu. Oh, mereka bukan seperti itu. Ya. Jadi sertifikasi di dapur ternyata di Eropa itu sangat ketat, dan mereka itu sertifikasinya Product by product. Dengan sertifikasinya udah bilang standar Europe dan beberapa negara lainnya, Pak ya. Saya rasa kita cukup bangga untuk bahwa Indonesia punya produk kitchen line seperti ini. Karena kenapa bangga? Kita tuh basis negara ini, kita tuh
kulturnya bukan di culinary industry, bukan F&B industry. Mungkin di Eropa udah biasa mereka dengan F&B industry, tapi kita tuh bukan F&B industry. Jadi saya dengan adanya Nayati, saya rasa ini kita sebagai chef di Indonesia ini saya rasa cukup bangga, bukan cukup bangga, tapi sangat bangga untuk bisa mempunyai produk line kompor dari Indonesia itu sendiri. Oh, terima kasih udah banyak infonya tentang Nayati ini, Pak. Saya sebetulnya penasaran banget, masih pengen ke pabrik, pengen tahu produk-produk Nayati itu dan mau lihat pabriknya langsung. Istilahnya kalau makanan, I want to see it fresh from the oven. Jadi saya mau ke ovennya langsung nih, di mana mereka memproduksi alat-alat masak ini. Oke, ayo Chef, kita lihat-lihat fasilitas kita di produksi. Terima kasih, Pak. Silakan. Jadi seperti Chef bisa lihat, di sini produk kita itu 100% made in Indonesia. Oh ini, Ya, nih. Kalau buat ini, seperti bisa dilihat. the pride of made in Indonesia 100%. Dan seperti saya jelaskan tadi bahwa ketangguhan kita itu memang kita desain dengan ketebalan yang cukup. Ya, misalkan di sini ya, kita bisa lihat ketebalannya adalah di angka 1,5 sampai 2 mili. 2 mili. Oh Ya, itu. sehingga ini sangat Masih kuat. ada. Ya, dan seperti saya katakan tadi bahwa kita pakai komponen yang sangat durable. Durable ya. Ini Ya. oven. Oven dan pintunya Burner ini dan oven. contohnya adalah kalau ini dengan beban manusia pun dia masih bisa tahan. Wah, ini saya penasaran. Jadi saya nih. bisa coba. silakan. Jadi Tes. saya bisa sebelum rusak, saya tanya lagi nih. Bisa saya berdiri di sini ya? Bisa, Oh, saya oke, jamin tidak akan rusak. Oke. Oh, ini memang ternyata kuat. Ini kalau sampai rusak berarti rekrutmen chefnya yang salah. Harus lebih kurus lagi. Ini saya udah coba ini. Sekarang saya penasaran nih. Ini ada aku bilang line, tapi ini jarangnya adalah ini ya, nggak ada kakinya ini. Iya. Nah, saya Jadi lihat ini tanpa kaki. Chef, di sini kita pakai sistem yang namanya cantilever system. Bukan cantilever system. Cantilever system di mana Gantung ya. Jadi dia dibikin dengan sistem gantung di tembok. Tapi dia ini sangat-sangat kuat. Jadi sekali lagi Chef bisa coba ketahanannya dengan mungkin duduk di atas ini kita, dijamin masih Nah, akan berdiri seperti biasa. oke. Kalau saya di dapur ini saya paling susah adalah bersihin bawah. Jadi ini solusi di mana di bawah kita itu pasti selalu bersih. Ini dan saya penasaran nih. Coba saya dudukin. Wah ya, cukup kuat. Bukan cukup kuat, sangat kuat. Sangat kuat. Ya. Dan satu lagi keunggulannya produk ini adalah kita menggunakan radius corner. Radius corner. Ya, Oh, jadi oke. dimana sebagai chef mungkin di restoran pun akan sangat Penting. mudah untuk dibersihkannya. Ya ini beberapa detail ini penting banget. Kalau nggak ada passion, ini pasti nggak dipikirkan masalah ini. Karena mudah sekali dibersihkan. Nah biasanya kayak menurut ini bisnis mana yang cocok dengan sistem? Saya rasa ini hygienik banget ya Pak ya. Ya, ini termasuk sistem kita yang memang sangat hygiene dan bersih. Sehingga misalkan kita mau sertifikasi SACCP pun sangat memungkinkan. Oh, oke. Kayaknya rumah sakit. Ya, rumah sakit ya. hotel juga. Saya rasa ini produk solusi di mana compliance-nya adalah hygiene, sanitation, HACCP ya di hotel Ya, yang betul. Yang kalau di hotel, HACCP ini hotel bintang 5 terutama merupakan salah satu sertifikasi yang harus mereka miliki kalau di hospitality industry. Jadi ini cocok untuk institusi manapun yang memproduksi makanan dalam jumlah yang tinggi. Saya melihat sesuatu yang unik, chiller. Ini chiller, saya pengen tahu banget masalah ini chiller karena ini kenapa mesinnya bisa dicopot ya Pak? Oke, saya jelasin sedikit bahwa ini mesin dibuat dengan sistem namanya kaset system. Kaset sistem. Kaset, jadi seperti kaset di mana dia bisa dimasukin dan dikeluarkan. Oh, jadi dia bisa dimasukin seperti begini ya Pak? Nah, Bisa dimasukkan, dikeluarin. bisa dikeluarkan. Ini kepentingannya untuk kalau servis, Jeff. Oh, iya. Sering banget saya tuh kalau servis. Jadi misalkan kalau unit ini perlu di-maintain dan di-servis. Kadang-kadang kalau dulu harus bongkar bodinya dulu baru bisa servis. Tapi sekarang ini kita hanya keluarkan kaset ini, servis, masukin lagi, selesai semua. Kalau dulu bukan bodinya aja Pak, chillernya saya angkat. Oke. Dan juga saya rasa
ini bisa diganti dengan kaset yang lain. Betul. Bisa kita taruh, kita pinjam yang ada di itu, kita gantikan. Bisa. Contohnya kalau memang kita punya unit lebih ya. Betul. Oh, oke. Ya, dan ini juga saya jelasin sedikit bahwa kita punya filter system di Ya. mana nanti debu dan tepung tidak akan mudah masuk ke sistem sirkulasinya. Oh, Nah, oke. jadi ini sangat-sangat berguna ini. Bisa dilepas, dibersihkan. Jadi ini filter dan bisa dilepas. Ya. Untuk- Lepas, bersihkan dan masukkan lagi. Masukkan lagi. Jadi mudah untuk maintenance service. Betul. Dan drawer system Dan Pak. sekarang dengan drawer system kita lengkapin dengan self closing system. Ini oke. artinya kalau saya tutup dia akan Dia tahan. Nah, self closing. ini penting nih. Jadi kalau dia nutup gini, kadang-kadang kita tuh kulkas tuh mudah rusak. Gara-gara tutup buka, ternyata dia punya kayak semacam penghambat, diffuse untuk pressure. Jadi dia hold dan akhirnya dia soft close door. Jadi lebih durability ya. Ya, betul. Lebih durable. Dan yang terakhir kita lengkapi dengan sistem kunci. Kunci. Di mana jadi chef maupun timnya bisa simpan barang-barang yang nilainya memang cukup tinggi. Cukup tinggi untuk di sini. disimpan. Sehingga bisa aman. Aman. Ya. Kalau gitu saya mau lanjut ke pabrik nih Pak. Oke. Produksi ya. Oke, chef. Ya. Yuk, mari.